Jadi aduh gak tau. Hai, welcome everyone, ketemu lagi sama aku Iren. So guys, di video kali ini sesuai dengan requestan teman-teman semua, ada beberapa yang request dan menurut aku ini penting banget untuk aku bahas. So kali ini aku akan memberikan tutorial versi aku mencepol rambutku, dan nggak cuma cepol aja, kita mulai dari mencatok bawahnya ini. Jadi kan kayak nyatok atas dari atas gitu udah pasti teman-teman udah bisa. Jadi aku akan kasih tips gimana caranya aku dari nyatok bawahnya, ujung bawahnya ini sampai nyepol, sampai ketahanan dari cepolan itu untuk mempertahankan lekukan-lekukan yang kita catok dari awal. So, keep on watching. Jadi yang pertama-tama di sini aku siapin adalah catok. Aku udah nyatok tadi dari atas. Jadi tinggal bawahnya ini kan kayak belum, ya masih berantakan gitu kan. Jadi aku udah siapin di sini catok, udah aku kasih dan udah aku hidupin juga catokannya. Di sini aku pakai yang 180 derajat. Oke guys, langsung aja. Di sini aku udah siapin catokan yang udah hidup tuh, udah hidup ya. Terus, aduh mana sih sisirnya? Oh ya, ini aku pakai sisir yang kayak gini, yang jarang-jarang banget. Jadi nggak yang rapet-rapet. Dan di sini aku juga siapin 2 jepitan cepolan yang kayak gini. Kalian bisa lihat, ini pasti udah pada tahu lah ya jepitan yang kayak gini. Jadi ini dia cepolannya teman-teman. Nah, kenapa aku pilih cepolan yang kayak gini? Karena dari semua jepitan yang aku temukan di pasar atau di tempat jual-jual jepitan lah ya, cuma ini cepolan jepitan yang bisa bikin cepolan aku tuh kayak rapih gitu ya hasilnya. Jadi lekukannya tuh rapih dan teratur. So, gimana caranya? Langsung aja. Jadi yang pertama kita bagi dua, kan ini aku belah tengah ya. Aku bagi dua ya rambutnya. Kayak gini, aduh. Oke, aku bagi dua rambutnya. Terus langsung aja yang ini dijepit dulu. Kita mulai dari sebelah kanan. Oke. Langsung aja kita mulai. Aku akan gulung. Gak gulung sih, aku lebih kayak ke natural gitu ya hari ini, soalnya biar cepet. Jadi guys, tipsnya cara nyatok bagian bawahnya ini harus selaras. Jangan ada yang ke kanan, ke kiri, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Jadi kayak selaras gitu. Cara ngambil bagiannya juga harus kalian perhatikan supaya yang kalian catok itu hasilnya itu bisa barengan gitu, bisa barengan. Misalnya ke dalam, ya udah ke dalam semuanya. Karena ada beberapa beberapa bagian rambut yang kalau misalnya salah cara pengambilannya, dan dia itu bisa jadi kayak walaupun udah dikedalamin kayak gini, dia bisa jadi hasilnya tuh jadi keluar gitu loh. Nah, ini aku catok bawahnya aja tuh. Jadi kayak gelombang gitu doang. Nah kayak gini. Nah, yang sebelah sini udah jadi itu, jadinya kayak gini. Tara, jadi kayak gini. Kayak ngegulung aja gitu ya ke dalam, gak usah ribet. Oke, kita akan coba yang sebelah kirinya. Oke guys, ini udah sebelah sini. Tuh hasilnya juga nggak jauh beda kan. Hasilnya sama. Tuh keduanya. Nah, sama banget. Udah kayak gini aja. Jadi kayak apa sih, kayak bawahnya tuh kayak gelombang-gelombang aja. Nggak usah dikeritingin karena bakal lama. Nah, kita lanjut cara buat nyepolnya. Jadi lihat dulu arah dari rambut kita yang udah dicatok bawahnya itu, arahnya itu kemana. Ini kan ke dalam kan ya arahnya. Jadi kalian harus ngegulung dia ke arahnya. Dan cara ngegulungnya itu harus kayak bulat gitu, harus bentuk bulat. Ya, aku praktekin ya.
Nah, kayak gitu tadi cara aku nyepolnya. Gampang banget sebenarnya, asal kalian bisa mengerti alur-alur dari rambut itu. Jadi hasil catokannya itu semuanya harus satu jalur, harus semuanya satu arah gitu, maksudnya ke dalam semua atau keluar semua. Dan setelah itu baru kalian bisa nyepolnya itu dengan gampang gitu. Tadi aku bikin 2 kali gulung. Jadi gulungan pertama yang di tengah-tengah sini digulung. Cara gulungnya tuh kayak ini jari kalian tuh, kayak dia melingkarin jari kalian. Terus kan dia di sini ketemu sama yang di pangkalnya itu. Baru setelah itu yang sisa-sisa dari ujung-ujungnya itu disatuin di sisa-sisa pakai tangan supaya dia menyatu gitu ya, maksudnya membaur sama yang lainnya, kanan kiri membaur. And then baru digulung lagi satu arah, baru dijepit. Jepitnya tuh di atas gitu. Oke. Jepitnya itu di bagian atas, bukan di bagian belakang sini. Jangan dijepit dari belakang terus kayak dipenyek gitu loh, brek gitu. Jangan, tapi dijepitnya tuh di atas, di sini. Ini aku jepitnya di atas, bukan di sini. Bukan digeprek gini, tapi di atas, di sini. Mengikuti alur dari rambut kita yang tadi kita gulung gitu. Jadi jangan aur-auran. Nah, ini hasilnya akan mengikuti hasil dari catokan kita tadi. Jadi bisa jadi nanti di tengah-tengahnya itu akan ngembang, akan bervolum dan kayak buat agak ngembang di bawahnya sini, dan di bawahnya sini tetap seperti yang kita catok tadi. Jadi bisa tahan catokannya, jadi bisa tahan hasil catokannya. Jadi kalau teman-teman tanya gimana caranya supaya hasil catokan itu bisa tahan lama, nah itu dia tips dari aku. Ini versi aku nggak tahu versi teman-teman yang lain, mungkin ada yang lebih bagus, but ini versi aku dan ini bisa bertahan sampai seharian. Trust me. Ini bisa bertahan sampai seharian kalau aku cepol kayak gini. Misalnya aku mau pergi ke satu tempat, aku cepol kayak gini, udah selesai aku cepol sampai nanti di jalan. Aku biasanya naik motor kan, aku pakai helm dong otomatis. Nah, pakai helm. And then aku jalan, kira-kira itu waktu cepolan kita minimal itu setengah jam sampai 1 jam. Itu akan membuat hasil cepolan dan hasil catokan itu bisa bertahan lumayan lama. Nanti kalau misalnya kalian mulai gerah atau mulai kayak misalnya panas tempat itu, bisa dicepol aja dulu, dicepol lagi. Terus nanti udah saatnya udah kayak nggak panas atau udah ada di tempat tujuan kalian, dan kalian bisa buka, dan itu biasanya lebih kayak lebih kayak bagus gitu, kayak natural banget keritingnya, natural banget gelombangnya kayak gitu. Dan yang pasti nggak bikin aur-auran. Ada kan rambut yang kayak kok gue cepol kok malah jadi aur-auran. Nah itu tergantung, ada 2 kemungkinan. Cara nyepolnya yang salah atau cara nyatoknya yang salah gitu. Jadi dua-dua harus benar, oke? Dan tutorial ini sudah aku buktikan dari sekian lama, dari aku masa-masanya kuliah itu katakanlah 2014 sampai sekarang, itu bener-bener bisa bikin rambut yang selama ini kalian lihat mungkin kayak bagus banget sih, bisa tahan lama hasil keritingannya kayak gitu. Nah itu dia kuncinya sebenarnya, cepolan ya. Nah kalau dibuka lagi nih hasil cepolannya, tadi aku baru nyepol kayak barusan gitu kan, tuh, tapi kayak udah bagus. Kalian bayangin kalau kalian nyepol ini tuh kayak 1 jaman gitu, dia akan lebih tahan lama guys. Kalau dulu tuh kalau misalnya besok yang mau minggu dan besok ada acara, aku tuh selalu nyepol sebelum tidur. Jadi aku cepol sampai bangun pagi, sampai mau pergi itu nyampe tempat tujuan. Ketika aku buka cepolannya itu bagus banget. Tapi ya itu tadi dia, kuncinya ada 2. Cara nyatok dan cara nyepolnya harus sama, harus sejalan gitu. Oke, sekian tutorial cepolan dan nyatok dari aku, versi aku juga. So, semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman semua. Thank you so much for watching guys, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dudu!